merdeka. Silakan duduk. Ketua kelas bila tolong pimpin berdua. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin wa nahnu minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk menambah wawasan nasionalisme cita tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kelas 1 sampai 3. Yang bertugas kami silakan untuk membantu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatkan rakyatnya, selamatkan putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah bajunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi sudah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya stanza 1 sampai 3. Yang pertama stanza 1 kita beri bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Jiwa itu apa? Ruh. Ya, kalian nanti yang muslim semua ya, Islam nanti kalian silakan. Perintah Tuhan kalian jalankan dengan baik, larangannya jauhi, ya, sholatnya yang disiplin. Terus bangunlah badannya, biar kalian sehat, ya, mensyukuri apa yang diberikan yang Tuhan, kita jaga dengan baik. Makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ditambah susu, ya. Biar nanti apa? Biar kalian apa? Biar selalu semangat, tidak apa? Tidak loyo atau tidak kurang energi, ya, biar lebih sempurna. Waktu kelas tadi masih ingat ya, dulu 4 sehat 5 sempurna, udah 22 saya masuk. Terus yang kedua kita ambil, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tadi ada seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah berdoa harapan kita nanti selama kita mengikuti pelajaran kita selalu berbahagia, ya, karena kita senang, kita fun, ya, nanti nggak terasa waktu begitu cepat dan kita sudah mendapatkan berkah. Terus yang berikutnya tadi sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang pertama, sekarang saya mau tanya, apa kabar? Alhamdulillah, wonderful, sehat. Terima kasih. Kita yel-yel dulu ya. Ya. SMK? Bisa, SMK? hebat, SM? pagi, SM? maju, KPSM? terpercaya. Terima kasih. Kalau sudah, ini saya absen dulu. Jumlahnya 36 ya. Agustina Asma'u, Ahmad Alam, Delanca, Ahmad Kurniawan, Ahmad Romdani, Al-Jilatul Makfirah, Al-Fatin Nimak, Alwan Nafis, Ambar Setiarini, Ananda Dwi Kartiko, Arin Setianingrum, Dini Aminati, Dini Isnawati, Fadilah S, Febriana Alfia, Fernanda Yulia, Istiqomah, Jenny
Lia Echa Nur M, Muhammad Jamal Udin, Murfid Nur Amru, Novia Fernanda, Novika Diayu, Reva Ayu Nabilasari, Ridho Dimas, Rizky Adi Saputra, Rizky Ananda Putri, Risma Khairul Dwi, Sela Dara Nur, Sela Dara Nur Afian, Bernia, Silvi Ji, Sahrul Ardian, Tersya Deniati, Valencia Naswa, Wahyu Dewi, Widya Novita Sari, Julia Dwi Iswati. Alhamdulillah 36 masuk semua. Ya. Terus tentang rumusan Pancasila. Nah, dalam tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani dan menerapkan komitmen para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti setelah pembelajaran ini, saya harapkan nanti kalian bisa menganalisis ya pandangan-pandangan ketiga tokoh, persamaan, ada perbedaan ya. Dan sekarang kita kenal Pancasila itu dulu rumusnya bagaimana. Nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini materi yang saya akan sampaikan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia diawali dengan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia atau belum mengenal tulisan ya, mengalami proses perkembangan kehidupan sosial. Perkembangan ini dapat kita lihat dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundang-undangan. Nenek moyang telah mengikuti nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang mana nilai tersebut juga dihayati pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pembentukan BPUPKI, keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Port Harcourt, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941 yang berakhir dengan ditandai pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Dalam posisi sulit dan tertekan inilah Jepang kembali menjadikan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk membuktikan kesembuhan tersebut pada 27 April 1945, Letnan Jenderal Komachichi Haruda sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa membentuk suatu organisasi yaitu BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajitman Widyawardana. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal yang lain menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, BPUPKI dimulai pada yang pertama ini Rajitman Widyawardana meminta pandangan para anggota mengenai dasar-dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Permintaan tersebut dijawab oleh para anggota sejak dengan berbagai gagasan. Di antara mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Cara pandang para pendiri bangsa dan negara Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan diundur oleh pemerintah Kedudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh
Dr. Ciuman Widyoningrat yang didampingi oleh dua orang tua muda wakil ketua yaitu Raden Panji Suwoso dan Isi Dwangsing. Ini orang Jepang ya. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan pribadi yang ditemukan dalam piagam Pendidikan Besar Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, pandangan Muhammad Yamin ini memulai pernyataan mengenai dasar negara Indonesia pada hari pertama persidangan yang meminta pidato dengan kata berikut. Kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua bahwa kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menjadi diri badan bahan yang akan menjadi sasaran dan usulan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Selanjutnya Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia seperti berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Profesor Dr. Supomo, Sarjana Hukum, Persatuan Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah Keadilan Rakyat. Nah, penetapan Pancasila sebagai negara ini terdapat banyak usulan yang masuk mengenai Indonesia Merdeka, mulai dari soal unsur negara, tentang negara, dan kepala negara, warga negara, sehingga soal relasi agama dan negara. Untuk mewujudkan usulan dan pembahasan mengenai dasar negara, sebuah kali kecil yang berjumlah 9 orang, sehingga dikenal dengan Panitia 9 yang dipilih oleh Soekarno, dibuatkan pada 3 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI menghasilkan 3 keputusan yang penting bagi keberadaan dan kelangsungan negara Indonesia merdeka, yaitu mengesahkan undang-undang dasar negara, memilih wakil presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional pusat sampai dibentuklah MPR. Pusat Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada perubahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Perumusan Pancasila yang terdapat pada ayat 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 RI tahun 1945. Perumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh kemusyawaratan dan keadilan sosial. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa melihat ya, bisa kalian browsing ya di internet atau dunia maya berkaitan dengan pelajaran yang kita akan, yaitu pandangan menjadi budaya Indonesia. Untuk lebih jelasnya saya akan hasilkan video berkaitan dengan perumusan Pancasila. Silakan perhatikan.
ya. Tadi kita sudah sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penjelasan tadi. Ada yang video? Ada yang mau ditanyakan? Ya, moga Mbak. Nama siapa? Bisa berdiri? Absen nomor berapa? Absen nomor 34. Iya. Dari video tersebut terdapat pandangan-pandangan dari kedua tokoh dan hasil Agak keras sedikit. mengapa hasil perumusan Pancasila berbeda dari pandangan-pandangan tiga tokoh tersebut. Iya. Terima kasih. Dua, tiga pandangan yang berbeda ya. Yang lainnya? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Nah, ini ada berbeda pandangan-pandangan karena tiga tokoh itu punya ide, punya gagasan. Karena apa? Dengan perbedaan nanti kita akan belajar tentang itu. Ya, karena tokoh punya pikiran atau gagasan. Justru dengan gagasan punya ide pada tersebut kita satukan. Ya, masukan-masukan kita satukan, saling melengkapi sehingga terjadi yang sekarang ini tadi sudah simpulkan. Ya, biar untuk lebih jelas lagi, nanti kita akan bagi kelompok. Ini jumlahnya saya tadi persentase ada 36. Berarti kelompoknya nanti 6 ya. 36 dibagi 6 kan 36. Nanti silakan kelompok sesuai dengan kelompoknya. Tugasnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 nanti ditulis kelompok 1 misalkan kelompok apa gitu ya. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 1 nanti silakan berkreasi ya, bisa menggunakan bahan ini bahan ajar ya, bisa dari internet ya, bisa dari literasi yang lain, jurnal atau apa, monggo silakan. Untuk kelompok 1 nanti saya minta tolong dibuatkan proyek berupa apa namanya, karya ya, proyek. Nanti kalian buat menggunakan aplikasi Canva. Ya, kalau yang belum punya bisa di-download di Play Store. Kelompok 2 nanti menggunakan Capcut ya. Kalau belum punya silakan di-download. Kelompok 3 menggunakan PowerPoint ya. Kalau belum punya silakan kalian diskusikan dengan kelompok berikutnya. Kelompok 4 berkaitan dengan drama, 5 media lain, dan yang 6 monggo saya penjelasan untuk kelompok 6 menggunakan Capcut atau apa, monggo silakan ya. Yang penting ada cerita. Terus nanti yang saya nilai ya, kalian keaktifannya, kreativitasnya, kerapiannya, dan ada nilai apa namanya, ada pembagian LKPD, nanti tak bagi lembaga kerjanya. Silakan nanti kalian saling gotong royong, saling apa, melengkapi kelompoknya biar nanti hasilnya baik. Diharapkan nanti ya bisa apa tadi, perumusan Pancasila. Nah, kalian bisa menganalisis tadi, terus bagaimana kok ada perbedaan, tanyakan bahwa itu bagus ya, perbedaannya itu kok bisa berbeda, kok bisa itu, nanti ada masukan gimana. Nah, silakan mulai sekarang bisa dibuat kelompoknya per, nah ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, monggo silakan. Sudah ya, kalau sudah silakan HP-nya bisa. Ini ada
LKPD saya bagikan per kelompok. Kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2 Oke.